Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membedah metode statistika, yaitu namanya PLSM, pada artikel jurnal internasional. Nah, jadi contoh kasusnya itu contoh kasusnya second order. Artikelnya saya perlihatkan sekilas, ini artikelnya yang akan kita bedah. Ini dia. Coba kita lihat dulu contoh kasus second ordernya ada di sini. Nah, ini dia. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, nanti saya coba mempraktekkan secara detail olah datanya. Jadi diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mempraktekkan olah data menggunakan software Smart PLS. Khususnya nanti file ini, datanya, bahannya, teman-teman bisa download gratis dan teman-teman coba praktekkan. Sama atau tidak dengan yang saya kerjakan di video ini nanti. Nah, teman-teman bisa download datanya gratis di website saya. Ini dia alamatnya. Teman-teman bisa download e-booknya itu yang ini. Nah, ini dia. Teman-teman download bagian ini. Judul bukunya PLSM dengan software Smart PLS, contoh kasus second order. Teman-teman tinggal download. Di situ ada ada e-booknya. E-booknya itu yang ini. Ada e-booknya. Nah, ada e-booknya ini. Kemudian teman-teman untuk datanya, teman-teman download di sini data. Nah, ini dia. Di sini datanya teman-teman bisa download. Nanti teman-teman harus coba praktekin contoh kasus di jurnal internasional ini. Oke, teman-teman. Itu sekilas intronya. Oke, kita langsung aja mulai. Kita mulai. Nah, ini dia. Jadi, ini artikelnya ya. Sekilas tentang artikelnya. Jadi, artikel ini ya, nama jurnalnya itu, ini dia. Apa nih? Employee Relations, ya. The Journal International. Kalau teman-teman lihat, jurnal Employee Relation ini, Employee Relation, itu dia masuk ke dalam, ini dia, Scopus Q1, ya. Kayaknya dia termasuk bidangnya Industrial Relation, seperti itu. Artikel ini terbit kalau kita lihat pada tahun 2024. Nah, sekarang kan tanggal 15 September 2024. Oh, berarti baru ya tahun ini. Oke, kita langsung bedah ya. Langsung bedah. Jadi kita lihat modelnya dulu. Model penelitian yang beliau ajukan tuh seperti ini. Ini dia. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada gambarnya bulat. Nah, ini kan bulat. Bulat ya. Ada gambarnya segi 6. Segi 6. Nah, itu dia. Ya. Nah, di sini teman-teman, sudah saya ringkas. Kita coba ringkas yang pertama. Ini dia. Pertama, teman-teman, ada variabel laten namanya compensation system. Ada variabel laten namanya compensation system. Di mana variabel laten compensation system itu dia second order. Coba kita lihat yuk. Nah, ini dia. Compensation system. Dia ini variabel laten yang second order. Jadi, dia itu diukur menggunakan ada dimensi, ada indikatornya. Coba kita lihat gambar compensation system. Pertama, dia punya dimensi. Dimensi yang pertama, performance appraisal. Dimensi yang kedua, compensation. Nah, ternyata setiap dimensi dia punya indikator. Contoh, dimensi performance appraisal, dia punya 2 indikator. COM1, COM2. Nah, itu dia. Kemudian, dimensi compensation, dia punya indikator juga. COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8. Nah, itu dia. Bisa kita ringkas seperti ini, supaya lebih mudah memahami. Jadi, variabel laten
dari compensation system, dia memiliki dua dimensi. Nah, itu dia ya kan. Dimensi yang pertama adalah performance appraisal. Nah, itu dia. Dimensi yang kedua itu adalah compensation. Nah, ternyata di dimensi yang pertama dia juga punya indikator. Nah, apa indikatornya? COM1 dan COM2. Di dimensi compensation juga punya indikator. Apa indikatornya? COM3, COM4, sampai COM8. Jadi teman-teman, variabel laten compensation system itu dia diukur pada tahap indikator. Jadi, variabel laten compensation system dia diukur dua tahap. Tahap indikator sama tahap dimensi. Nah, dua tahap kan? Ada dua tahap. Jadi, variabel laten compensation system merupakan variabel laten yang diukur second order. Nah, itulah kenapa disebut second order. Dia ada dua tahap. Tahap pertama tahapnya dari ini dulu nih, biasanya dari yang kuning dulu, dari indikator ya kan, yang kuning indikator. Kemudian habis dari indikator membentuklah dimensi performance appraisal sama dimensi compensation. Dari dimensi performance appraisal sama dimensi compensation terbentuklah variabel laten namanya compensation system. Jadi compensation system itu diukur dua tahap. Tahap yang kuning dulu, indikator. Kemudian tahap yang kedua, tahap yang hijau, baru terbentuk compensation system. Jadi compensation system itu variabel laten yang diukur dua tahap. Second order. Semoga paham. Ya, seperti itu dia. Nah, udah jelas ya compensation system. Yang kedua adalah variabel laten namanya commitment. Nah, itu dia. Nah, variabel laten commitment ya itu juga second order ya kan. Jadi variabel laten commitment juga second order. Jadi dia punya tiga dimensi. Dimensi identification, ini dia. Dimensi extra effort, dimensi desire to stay. Nah, masing-masing dimensi ini juga punya indikator kotak kuning. Ya. Jadi, pada dimensi identification, dia punya dua indikator. COM2 dan COM3. Pada dimensi extra effort, dia punya satu indikator, namanya COM1. Pada dimensi desire to stay, dia punya tiga dimensi. COM4, COM5, COM6. Nah, teman-teman, ada hal yang unik. Pada dimensi extra effort, dia ternyata punya satu indikator. Kadang ada nih sering yang nanya, Bang, bisa nggak Bang? Suatu dimensi hanya punya satu indikator. Bisa-bisa aja. Ini contohnya nih. Pada dimensi extra effort, dia cuma punya satu indikator. Ya, nggak ada masalah sih. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, oke, ini dia. Kemudian, variabel laten terakhir, turnover intention. Nah, kalau variabel laten turnover intention, dia ini hanya diukur menggunakan indikatornya aja. TI1, TI2, TI4. Sebenarnya mungkin saya rasa ini salah ketik. Mungkin TI3. Masa TI1, TI2, TI4? Nah, mungkin hilaf ataupun apa, nggak tahu lah. Yang jelas turnover intention, dia diukur menggunakan tiga indikator. TI1, TI2, TI3. Nah, dari sini teman-teman, turnover intention ini diukur menggunakan indikator. Jadi kita bisa simpulkan ya. Pertama, variabel laten compensation system itu dia second order. Nah, ya. Karena
Karena diukur berdasarkan dari tahap indikator menuju tahap dimensi, ya, 2 ya. Kemudian variabel laten komitmen juga dia second order. Karena diukur berdasarkan tahap indikator. Indikator itu yang kotak kuning ini ya. Baru dia menuju ke tahap dimensi. Dimensi itu yang bulat ini. Ya. Nah, tapi kalau variabel laten turnover intention dia itu first order. Nah, first order karena diukur hanya pada tahap indikator. Nah, itu dia yang kotak kuning ini. Itu dia. Nah, teman-teman, ada hal yang sangat penting di sini, teman-teman. Jadi, teman-teman, sifat pengukuran itu ya, pengukuran itu bisa formatif. Nah, itu dia bisa reflektif. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kita fokus ke dimensinya dulu nih, ke dimensi. Kita lihat ya, ke dimensinya. Pada variabel laten compensation system yang ini ya, kan dia punya 2 dimensi. Apa dimensinya? Performance appraisal dan compensation system. Dan compensation ya. Jadi pada variabel laten compensation system dia punya 2 dimensi. Dimensi performance appraisal sama dimensi compensation. Lihat anak panahnya, lihat arah panahnya. Nah, coba kita lihat arah panahnya. Arah panahnya dari performance appraisal menuju compensation. Dari compensation, jadi di sini arah panahnya dari performance appraisal menuju compensation system. Maka namanya ini merupakan dimensi dari formatif. Nah, itu dia. Kalau dari dimensinya menuju ke variabel latennya namanya formatif. Nah, kemudian arah panah dari compensation menuju, ya kan? Ini kan dari compensation menuju compensation system, ya, juga berarti formatif. Nanti ini berdampak pada tahap pengujian ketika mengolah data menggunakan Smart PLS-nya. Oke, itu dia. Nah, ya, clear ya. Kemudian pada variabel laten komitmen, kan ada 3 dimensi nih komitmen ya. Identification, extra effort, sama desire to stay. Nah, kita lihat di sini arah panah ya, arah panah dari arah panahnya berbeda nih. Nah, kalau di sini arah panahnya dari variabel laten komitmen menuju ke dimensi identification. Makanya ini namanya dari variabel latennya menuju ke dimensinya namanya itu reflektif. Nah, begitu juga arah panah ya dari variabel laten dari variabel laten komitmen ya menuju ke dimensi extra effort. Nah, maka termasuk dia reflektif. Nah, itu dia. Begitu juga dari komitmen ke dimensi desire to stay, maka termasuk reflektif. Jadi teman-teman, di sini ada variabel laten yang
dimensinya itu bersifat formatif, contohnya ini, performance appraisal sama compensation itu dimensinya bersifat formatif karena arah panahnya dari dimensi menuju ke variabel laten. Tetapi pada variabel laten komitmen, arah panahnya dari variabel laten komitmen menuju ke dimensinya. Identification. Dari variabel laten komitmen menuju ke dimensi extra effort. Maka dimensi identification, extra effort, desire to stay itu dimensinya bersifat reflektif. Nah, itu dia. Nah, gimana dengan kotak kuningnya? Nah, pada kotak kuningnya kita lihat dari induknya, dari dimensinya semua, dari dimensi, dari bulat atau segi 6, semuanya menuju ke kotak kuning, ya kan? Pada performance appraisal, dari bulat menuju kotak, ya kan? Pada compensation, dari bulat menuju kotak kuning. Begitu juga identification, extra effort, desire to stay. Dari bulat-bulat ini arah panahnya menuju ke kotak kuning. Maka seluruh indikator kotak kuning karena arahnya itu dari bulat atau dari segi 6 menuju ke kotak kuningnya, itu namanya bersifat reflektif. Nah, teman-teman harus paham dulu konsep itu karena nanti itu berpengaruh pada penentuan uji-ujinya pada saat ngeran di Smart PLS. Oke, clear ya, modelnya udah saya jelasin nih, seperti itu dia. Nah, dari sini hipotesis. Nah, kita bisa membuat dari model ini kita bisa merancang hipotesisnya. Ya, hipotesis yang pertama kita bisa lihat. Jadi, hipotesis yang pertama kita bisa lihat arah panahnya yang H1 misalkan. Compensation system berpengaruh signifikan terhadap komitmen. Ya, itu yang pertama. Karena arah panahnya dari compensation system menuju komitmen. Nah, itu dia. Hipotesis yang kedua, bisa kita lihat. Hipotesis yang kedua, compensation system berpengaruh signifikan terhadap si turnover intention. Yang kedua, hipotesis yang ketiga, komitmen. Komitmen berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Nah, kan? Tetapi di sini punya juga hipotesis mediasinya. Nah, mediasinya H4. Apa? Compensation system secara tidak langsung. Nah, berpengaruh signifikan terhadap turnover intention melalui komitmen. Nah, itu dia. Atau bahasa lainnya komitmen memediasi hubungan antara, ya kan, compensation system dan turnover intention. Oke, kita sudah merumuskan hipotesisnya. Kita lanjut. Modelnya udah, hipotesisnya udah, nih kan. Ini udah dijelasin komponennya. Ada yang second order, ada yang first order. Ini hipotesisnya ya. Ini dia. Nah, jumlah sampel. Ya, kalau kita baca artikel tersebut ya, jumlah sampel yang beliau teliti sebanyak 764 responden. Di mana skalanya itu skala Likert nih kan. The respondent responded to the question within the range of 1 until 5 on the Likert scale. Jadi beliau ini skala datanya Likert. Kemudian jumlah respondennya 764. Seperti itu dia. Nah, untuk latihan kita ya, jumlah respondennya sebanyak ini. Untuk latihan kita, jumlah respondennya saya buat 1416. Ini sebagai bahan latihan aja. Ya,
1416. Oke, kita langsung lihat datanya, ya. Datanya seperti ini. Ada variabel compensation system, ya. Compensation system dia punya dua dimensi, performance appraisal sama dimensi compensation. Pada dimensi performance appraisal dia punya dua indikator, COM1, COM2. Nah, ini dia datanya, ya, seperti itu dia. Datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, ya, skornya sekitar range itu, kan skala Likert. Nah, pada dimensi compensation, dia punya indikator COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8. Nah, ini dia datanya. Ya, pada variabel latent commitment, dia punya 3 dimensi. Dimensi extra effort, dimensi identification, dimensi desire to stay. Ya, nah, di sini teman-teman memiliki dimensi extra effort punya satu indikator. Dimensi identification dia punya dua indikator. Dimensi desire to stay dia punya 3 indikator. Ya, pada turnover intention dia itu ya nggak punya dimensi, langsung diukur menggunakan indikator TI1, TI2, TI3. Nah, fokusnya di sini dulu. Nah, sudah saya jelaskan datanya. Ada 1416 ya. Kita lihat dulu. Kita cek dulu ya. Bahannya ini dia. Oke, ini sekilas ini hasil statistik pada artikel jurnal tersebut. Ada tabel 3, tabel 4, tabel 5 nggak ada. Oh, ini tabel 5, tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9. Ini dia, ya. Nah, ini dia. Sudah. Ini ya, kalau kita lihat artikelnya juga ada di sini, artikelnya. Ya, artikelnya. Nah, inilah tabel-tabelnya ya. Mana hasil statistiknya coba kita lihat dulu ya. Nah, ini dia kan tabel 3, tabel 4 akan kita cari nanti. Tabel tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9 dan seterusnya. Seperti itu dia. Oke, udah clear ya modelnya ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjut lagi ke modulnya. Ini dia. Nah, referensi bacaan. Teman-teman, referensi bacaan saya ini dia. Teman-teman bisa kayaknya bisa di-download gratis referensi ini ya. Tinggal dicari di Google, ini dia. Oke. Nah, teman-teman. Ini tahapan analisis data menggunakan software SmartPLS 4. Ini tahapan-tahapannya yang akan kita lalui. Ini evaluasi outer loading pada tahap indikator. Nanti ada evaluasi nilai AV. Ada berapa tahapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah kita masuk ke pengujian hipotesis, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita sekarang akan masuk ke dalam tahapan pengolahan data, praktek olah data statistik. Oke, kita masuk ke video tahap kedua ya. Oke.